sebagai masalah, kira-kira kan gitu Iya, kan. betul Pak Agus, Nah, kan biar gitu. terjawab dulu, wah kan itu. Karena Iya, nanamnya dengan iya, gambut yang belum matang dan sifat kimianya iya. begini gitu ya. Makanya mau saya jelaskan Pak Agus, yang pertama, ketika kita nanam di gambut, kita pahami karakternya gambutnya dulu. Nah, gambut ini kan ada 3 hal. Pertama adalah gambut fibris, gambut hemis, gambut sapris. Nah, kalau sapris nggak ada masalah mungkin Pak Agus dengan ini ya, Ya. hemis kan gitu. Tapi ketika gambutnya mentah, fibris kan gitu, terutama harus perlu effort yang lebih luar biasa ataupun perlu inilah Pak Agus, biaya maupun kekuatan yang luar biasa untuk menjadikannya menjadi lebih baik kan itu. Nah, pertama kita bisa memahami, membedakan gambut matang atau gambut mentahnya, itu yang pertama. Nah, ketika gambut mentah ataupun fibris ini Bapak diambil ke dalam tangan Bapak, terus Bapak peras airnya, apabila lebih dari sepertiga masanya itu tersisa itu masih lebih banyak, 2/3-nya adalah yang tersisa di tangan Bapak, berarti masih mentah. Berarti itu adalah bahan organik dari berbagai seresah-seresah yang sudah jutaan tahun yang lalu, Pak Agus, kan gitu. Ya. Nah, saya rasa yang digambar tadi memang mengarah ke gambut yang mentah, kan gitu, Pak Agus. Nah, setelah kita pahami kalau itu memang gambutnya mentah, berarti kunci utama kondisi seperti ini kita ketahui adalah tanah yang paling miskin haranya, Pak Agus. Miskin ya. Nah, kalau sudah miskin haranya, berarti perlu nutrisi atau makanan yang banyak. Kenapa kok haranya ini? Nah, karena pasti kandungan C per N-nya pasti sudah di atas 30 semua itu, Pak Gus. Ya. Walaupun kalau dianalisi kadar haranya, seperti N, P, MGK, itu pasti haranya mungkin tinggi semua, termasuk KTK-nya kan gitu. Ya. Karena belum dipahami bahwasanya di gambut ini berat jenisnya hanya seperlima Pak lahan mineral. Jadi membutuhkan yang lebih tinggi lagi memperbanyaknya supaya serapan haranya optimal. Nah, itu yang pertama. Nah, yang keduanya, ini kan sudah terlanjur ditanam semua dan kuning. Nah, start awalnya apa yang harus diperbaiki? Nanti start awalnya Bapak Ibu sekalian harus memperbaiki dari tata airnya dulu. Ya Pak Agus ya. Nah, jangan sampai kita langsung gebu-gebu mau dipupuk, pupuknya banyak pasti akan baik, tidak seperti itu. Nah, yang pertama adalah tata airnya. Pastikan air itu ada sepanjang tahun pada kisaran 40 sampai 60 cm Pak Agus. Itu yang pertama. Nah, apabila air bisa kita kelola, memastikan pada waktu kondisi seminggu nggak ada hujan tetap bertahan, pada waktu 2 minggu tidak hujan tetap bertahan, itu yang menjadi kunci terhadap penyerapan unsur haranya. Tidak kalah pentingnya. Kenapa? Karena gambut apabila posisinya Bapak sudah lebih dari 20 hari tidak ada hujan, misalkan kayak gitu, dia bisa menyebabkan karakteristik gambut ini namanya kering tidak balik, bagus. Iya. Nah, kalau sudah kering tidak boleh balik pada posisi tanahnya, ini kondisi daya pegang terhadap hara, daya serap terhadap air juga tidak bisa sesempurna. Karena apa? Karena membutuhkan 400% dari kadar tanahnya sekarang. Misalkan kadar tanahnya saat ini hanya konsentrasinya 50%, berarti kan dia harus butuh 400%-nya Pak Agus. Nah, itu membutuhkan air yang lebih banyak. Nah, setelah tertata tata airnya, saat ini yang perlu dilakukan adalah pemupukan. Nah, karena pemupukan yang menyebabkan kuning-kuningnya tadi adalah nitrogen maupun mikronya, Cu, Zn, dan boronnya, maka saat ini yang harus dilakukan, yang didulukan adalah yang mikronya dulu, Pak Agus. Jadi akan jauh lebih baik, ini kondisinya diperbaiki tata airnya dulu. Yang keduanya, perbaiki pupuknya pakai Cu sama Zn.